Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamid wal hadirun. Marhaban bi khudurikum fil madrasah as-sanawiyah Surya Buana Internet di Malang bil maddah Tarikh al-Thaqafah al-Islamiyah ma'al Ustadz Fatih Ihsan fil fasl al-thamin. Qabla nabda dirasatan al-yawm hayya bina naqra ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya ya, tentang para ulama atau ilmuwan di bidang agama. Yang pertama yang akan kita kaji, yang akan kita pelajari adalah ilmu tafsir. Pada abad ketiga, orang Islam memerlukan ilmu tafsir. Apa sih ilmu tafsir itu? Ya, kalau bahasa sederhananya, ilmu tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami isi dari Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran yang bersifat global katakanlah, atau yang berbahasa asing bagi mereka yang bukan orang Arab, maka perlu kiranya untuk belajar ilmu tafsir agar memahami isi kandungan Al-Quran, memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Adapun orangnya, ya, orang yang menggeluti, orang yang terjun di dalam ilmu tafsir ini dinamakan mufassir. Para mufassirin pada waktu itu juga ingin membukukan Al-Quran. Ya. Jadi pada waktu itu ketika Nabi Muhammad melihat fenomena di mana Al-Quran ini, para penghafal Al-Quran banyak yang gugur di medan peperangan, ya, syuhada. Kemudian Al-Quran ini kalau tidak dibukukan, maka Al-Quran ini akan hilang. Sehingga para sahabat mengusulkan agar Al-Quran ini dibukukan. Sehingga lahirlah yang namanya ilmu tafsir. Dan pada masa dinasti Bani Abbasiyah diperbaharui, dikembangkan lagi terkait ilmu tafsir itu. Ada dua metode yang dilakukan oleh para mufassirin untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi ada dua metode yang biasa dilakukan para mufassirin, para ahli tafsir, untuk menafsirkan isi kandungan Al-Quran. Yang pertama adalah tafsir bil ma'thur. Yang kedua adalah tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'thur adalah memberikan atau menafsirkan Al-Quran dengan hadis dan penjelasan para sahabat. Jadi, isi kandungan Al-Quran ditafsirkan, dijelaskan melalui hadis Nabi Muhammad dan penjelasan para sahabat. Adapun tafsir bil ra'yi, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan akal lebih dominan atau lebih banyak daripada menyandarkan kepada hadis. Ya. Jadi kalau ilmu tafsir bil ma'thur itu berangkat dari hadis dan penjelasan para sahabat. Sedangkan tafsir bil ra'yi itu berangkat dari akal pikiran yang lebih dominan. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah, Al-Quran sudah menjadi referensi berbagai macam ilmu. Memang Al-Quran itu merupakan sumber ilmu pengetahuan. Segala macam ilmu pengetahuan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Seperti ahli bahasa menitik beratkan kaidah-kaidah nahwu dalam Al-Quran. Jadi nahwu ini merupakan kaidah
atau cara bagaimana seseorang itu bisa memahami Al-Quran. Apalagi di zaman dahulu belum sesempurna sekarang ya. Jadi Al-Quran kalau sekarang sudah enak, yaitu sudah ada harokatnya, kita tinggal membaca. Beda dengan zaman dahulu, sehingga dibutuhkan gramatikal bahasa Arab, diantaranya adalah nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Sedangkan ahli sejarah menitik beratkan kabar yang berhubungan dengan kehidupan nabi-nabi. Itu dari aspek atau dari segi sejarah. Di antara para mufassirin atau ahli tafsir di masa itu adalah Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, dan seterusnya. Masih banyak lagi sahabat yang mendalami ilmu tafsir pada masa itu. Selanjutnya adalah ilmu fikih. Kalau kita mendengar ilmu fikih, ya pastilah kita mengetahui apa saja yang akan dikaji di dalam ilmu fikih itu. Ya, diantaranya mungkin ibadah yang biasa sering kita pelajari di kelas. Para fuqaha, ya, jadi para fuqaha, siapa sih para fuqaha itu? Para fuqaha itu yaitu ahli ilmu fikih, ya. Jadi para fuqaha yaitu ahli ilmu fikih. Secara garis besar, para fuqaha menjadi atau terbagi menjadi dua. SKI 8, yang pertama ahlul hadis, yang kedua ahlul ra'yi. Ahlul hadis yaitu golongan yang menyandarkan kepada hadis dalam mengambil sebuah hukum. Jadi para sahabat, para ulama terdahulu ketika mengambil sebuah hukum, maka sandarannya atau menyandarkan kepada hadis. Ya. Adapun yang kedua, ahlul ra'yi yaitu golongan yang menyandarkan kepada akal pikiran untuk mengambil sebuah keputusan atau mengambil hukum. Banyak sekali tentunya perbedaan pendapat dalam pengambilan hukum. Adapun para imam yang hingga kini masih kita kenal, ya, atau yang sudah sering kita dengar, di antaranya yaitu SKI 8 Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini lahir di Kufah, ya. Beliau menjadikan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan istihsan sebagai pedoman madhab. Jadi beliau ini, ya, ketika mengambil sebuah hukum, di dalam menentukan sebuah hukum dalam kajian fikih, beliau berangkat atau berbekal yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan istihsan. Di antara karya Imam Abu Hanifah ini adalah Al-Fiqh Al-Akbar. Jadi karya di bidang ilmu agama yang beliau torehkan atau beliau karang yaitu Al-Fiqh Al-Akbar. Selanjutnya Imam Malik, SKI kelas 8, SKI 8, lahir di Madinah dan wafat pada masa Harun Ar-Rasyid. Beliau terkenal dengan sebutan Imam Darul Hijrah. Imam Malik ini memiliki karya yang sangat fenomenal, yaitu Al-Muwatta. Selanjutnya ada Imam Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina dan wafat di Mesir. Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas menjadi pokok madhabnya. Nah, hampir sama dengan ulama sebelumnya. Adapun atau di antara karya terkenalnya adalah Ar-Risalah. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini salah satu ulama di bidang fikih
yang sering dipakai oleh masyarakat Indonesia, ya, madhabnya atau hukumnya itu banyak sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya Imam Hambali. KI8 lahir di Baghdad. Pokok madhabnya menggunakan Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan, Al-Masalihul Mursalah, dan Az-Zara. Beliau ini menulis kitab fikih, namun para muridnya banyak mengambil pemikirannya. Jadi banyak sekali ulama-ulama terdahulu itu yang memiliki karya, yang kemudian karyanya itu terkadang dikembangkan oleh para muridnya, ya. Jadi pemikirannya, karyanya itu lebih dikembangkan lagi oleh para muridnya. Baik, itu saja yang bisa kita kaji hari ini, ya, tentang para ulama di bidang ilmu agama, yaitu yang pertama adalah fikih, kemudian tafsir, yang bisa kita ambil pelajaran nantinya sehingga kita senantiasa bisa mengambil suatu ilmu pengetahuan dari dasar ilmu tersebut. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.